sebelum kita memulai belajar kita saat ini atau sebelum kita menerima pelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya Pak. Mari Opan, silakan. Kita semua bersih, ya, kita berdoa. Ya, kita semua berdoa. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan buat Opan yang berdoa. Silakan duduk. Ya, hari ini kita belajar materi tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Sebelum saya lanjutkan materi ini, Pak Guru akan cek dulu kehadiran kita. Kita hadir semua hari ini? Ada semua Pak. Berarti anak yang rajin untuk datang sekolah, siap untuk menerima pelajaran. Ya, hari ini kita akan belajar materi kita tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Dalam materi ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai, kita lihat peserta didik mampu memahami Yesus yang mengajarkan pengampunan dan memanggil orang berdosa, sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai saat ini. Nah, sekarang Pak Guru akan tanya tentang materi yang kita belajar sebentar. Kita lihat yang pertama, Pak Guru akan tanyakan, apakah kamu pernah berbuat kesalahan kepada sesama? Saya Pak. Ya, silakan. Pernah. Ya, kita pernah berbuat kesalahan. Kita lihat yang kedua, sebutkan salah satu contoh kesalahan yang biasa kamu buat. Saya Pak. Ya, silakan. Balas dendam. Ulang. Mencuri dan balas dendam. Ya, bisa mencuri, bisa juga balas dendam. Kita lihat yang ketiga, bagaimana cara kamu dapat meminta maaf kepada sesama? Ada yang jawab? Ya, silakan Cika. Saya meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan kepadamu. Saya benar-benar mohon dimaafkan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Iya, pintar. Yang terakhir kita lihat, apa arti dari mengampuni? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan Tidak Andre. membalas dendam melainkan dengan tindakan saling mengasihi. Iya. Itu tentang bagaimana itu kita mengampuni. Ya, sekarang dari kegiatan kita saat ini tentang pembelajaran kita, Yesus mengajarkan pengampunan, kita akan melihat dalam kitab suci. Kita lihat dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Kita semua bawa kitab suci?
Iya. Sekarang kita coba buka Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Kita bisa minta salah satu teman untuk baca. Ya, silakan Enti. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatan juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan, upahmu akan besar dan balas, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan Dari teman baca tadi kitab suci, kita semua sudah bisa dengar? sudah Ya. Kita dengar semua tadi? dengar, Pak. Ya. Kalau begitu, kalau semua sudah bisa dengar, supaya kita lebih memahami lagi dari materi kita yang kita baca hari ini, Pak Guru akan tanyakan. Dan semua tadi bilang kan sudah kita dengar bersama. Apalagi kita semua bawa kitab suci. Nah, Pak Guru akan tanya yang pertama. Pada umumnya, siapakah yang biasa kita kasihi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Enti. Musuh, teman, dan orang tua. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kita bisa lanjut yang kedua. Sebagai murid Yesus, siapakah yang kita kasihi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Orang yang membenci kita, orang yang mengutuk kita, orang yang tidak mengaku kita. Mantap. Ya. Yang berikut, mengapa kita harus mengasihi orang yang berbuat jahat? Ada yang bisa jawab? Silakan Bapak. Supaya Tuhan dapat memuji kita. Kita melakukan mengasihi karena kasih dan Tuhan. Iya. Pintar. Yang berikut, bagaimana sikap Allah Bapa kepada orang-orang jahat? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Edi. Allah mengasihi musuh, Allah mendoakan musuh, Allah memberi berkat, Allah murah hati. Iya, pintar. Kita tangan sekali lagi. Pintar. Yang berikut, apa artinya mengampuni? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak balas dendam, melainkan dengan tindakan yang baik dan siap untuk mengampuni. Iya, pintar. Kita tangan dulu. Berarti apa yang kita dengar dari dalam kitab suci, kita semua bisa pahami. Nah, sekarang Pak Guru akan ajar untuk kita coba menyanyi dulu salah satu lagu ya. Kita bisa berdiri semua. Ya, sekarang kita coba menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita
kita bisa melihat kesimpulan dari materi kita saat ini. Jika dalam perjanjian lama masih dimungkinkan adanya sikap membalas dendam, kejahatan dengan tindakan yang setimpal dengan alasan keadilan, Yesus mengajarkan pengampunan menjadi salah satu ciri yang hendaknya dimiliki oleh murid-murid Kristus. Kita lihat yang kedua, sikap mau mengampuni didasarkan pada sikap Allah Bapa yang murah hati. Maka murid Kristus hendaknya murah hati. Murid-murid Yesus hendaknya tidak memelihara kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, yaitu berbuat kebaikan kepada mereka yang telah berbuat baik. Murid Yesus hendaknya memiliki nilai lebih, yaitu mengasihi dan mengampuni siapapun, termasuk orang meminta maaf kepada kita dan juga orang yang jahat. Kita pun harus mengampuni. Mengampuni dimengerti sebagai tindakan mengasihi, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan tindakan dan sikap mengasihi. Dalam doa Bapa kami juga terdapat kata-kata yang sangat indah, yang sangat bagus. Ada kata-kata tadi dalam bacaan dari doa Bapa kami bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi mengampuni teman atau orang lain yang telah menyakiti kita, pasti kita sangat berat untuk kita lakukan. Kita lebih suka jika kita dimaafkan atau diampuni. Tetapi untuk memaafkan atau mengampuni sulit kita lakukan. Memaafkan dan mengampuni memiliki kekuatan yang berguna untuk menyembuhkan hati yang luka, memberikan semangat, serta menumbuhkan cinta kasih kepada sesama. Maka sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mau saling mengampuni satu terhadap yang lain. Nah, itu dari penegasan dari materi kita hari ini. Nah, untuk menutup kegiatan kita, terlebih dahulu kita harus melihat refleksi dan aksi atau tindakan apa yang harus kita buat dari materi ini tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Nah, kita bisa lihat refleksinya kita. Saya mengajak untuk kita bisa merefleksikan dari materi yang kita belajar hari ini. Yang pertama kita bisa lihat, yang kita mau renungkan dalam hati kita sehingga kita bisa amalkan. Yang pertama, apakah aku masih menyimpan rasa dendam terhadap seseorang? Mengapa aku bisa mendendam? Itu refleksi kita yang pertama. Kita lihat refleksi yang kedua. Apakah aku mudah memaafkan teman atau orang yang pernah menyakiti aku? Yang berikut, jika aku melakukan kesalahan, apakah aku mudah mengakui kesalahan dan meminta maaf? Dan refleksi yang berikut,
kita refleksikan saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini dia harus kita lakukan. Yang kita lakukan, menuliskan doa bagi teman-teman yang pernah menyakiti hatiku atau hatimu. Bagi tindakan yang kita buat, mendoakan atau kita menulis doa bagi teman-teman yang pernah menyakiti hati kita. Kita lihat ini. Ini harus kita laksanakan dari materi yang kita dapatkan hari ini. Ini kita akan menutupnya dengan doa lagi. Ada yang dipimpin kita dalam doa? Saya Ya, mari kita. Ya. doa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dunia namamu. Dalam nama Tuhan kita. Ya, hari ini belajar kita tentang agama Katolik berakhir dan minggu depan kita akan kembali lagi seperti ini ya. Kita akan sama lagi materi kita berikutnya.